Selamat siang. Siap, Bu. Salam SMD. Semangat Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ada baiknya kita berdoa satu orang yang bawa doa. Mari ke depan dulu. Bu Guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa yang membuat kita. Puji syukur kami haturkan kepada Bapa di mana sekarang dan pagi kepada saya. Bapa, sekarang kami memulai pembelajaran pagi ini, kiranya kami memberkati kami. Semoga dengan pembelajaran ini kami lebih mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Berkati jumlah guru kami supaya melaksanakan kewajiban kami. Kami juga tidak luput dari kesalahan dosa, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, supaya tidak berharap kasih karunia kami. Hanya ingat doa dan pertolongan kami dari Kristus kami berdoa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih Fitri. Adakah anak kami yang tidak hadir? Oke. Arjuna, siapa yang tidak hadir aku? Justin sama? Kemana? Berarti dua orang yang tidak hadir. Justin sakit, Lucia sakit. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Lihat dari situasinya kayak tertekan batin. Ya. Jangan tertekan batin. Ini hanya pembelajaran walaupun beda dari biasanya ya nak. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran kita ice breaking dulu sebentar yuk. Pernah mendengar jarum jam? Pernah? Oke. Kalau ibu bilang 12 tambah 12 itu jawabannya berapa di jarum jam? Hah? Berapa Bones? 24. Oke, ada yang lain? Berapa Beto? 24. Ada nggak 24 di situ? Itu jamu lihat dulu. 12 ditambah 12 berapa Naku? Berapa Naku? 12. Saya mau kasih lagi ya. Saya tanya sama si Christian. Kalau 7 tambah 7 itu berapa di jarum jam? Kembali lagi lihat jamnya dulu Naku. Adakah angka 14? Bertobat berarti belum siap belajar. Yang sudah ngerti, tolong simpan jawabannya ya. Saya mau tanya lagi. 8 ditambah 5 di jarum jam ada berapa, Leon? 1. Oke, tepuk tangan untuk Leon. Harus konsentrasi ya. Terakhir Fabio, 8 tambah 6 berapa jawabannya? 2. Oke, pukul 14 ya. Jadi sama dengan pukul 5. Oke, sudah bisa konsentrasi? Sudah? Berarti 11 tambah 12? 11 tambah 12? Kuat, 11 tambah 12? Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Sekali lagi kita berdoa breakingnya. Kalau tepuk 1, dan saya ibu bilang jawabannya crack door, ya. Tepuk 1, crack door. Oke. Tepuk 2, crack door. Bisa? Tepuk 3, crack door. Bisa? Kita ulang sekali ya. Tepuk 1, crack door. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 3,
ekspresi pada manusia. Ya, sistem ekspresi pada manusia. Di mana tujuannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur ginjal dengan benar. Apa saja bagian-bagian ginjal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja ginjal dengan tepat. Ya, bukan dengan benar, dengan tepat. Karena kalau cara kerja itu pasti step by step, ada langkah-langkahnya. Kalau satu langkah kelewati, berarti gagal langkah berikutnya. Makanya dibuat dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengaitkan cara kerja ginjal serta kelainan ataupun penyakit pada ginjal dengan tepat melalui percobaan sederhana. Ya, jadi kita nanti pada pembelajaran ini ada praktikum. Bisa mengerti aku? Oke. Apa persepsinya? Apakah ekspresi itu sama dengan pengeluaran? Ya, ekspresi itu sama dengan pengeluaran. Ibaratkan kita melihat ibu kita di rumah memasak, nah, dia membutuhkan banyak bahan baku, kan seperti itu kan aku? Banyak bahan baku, ada nggak sampahnya? Ada sisa sayuran, apalagi dia tuh? Apalagi sampah yang biasa dikasih ibu kita masak, Elita? Oke, ada plastik. Kalau itu menumpuk, bagaimana lingkungan rumah kita? Kotor. Perlu dibersihkan? Kalau seperti itu terjadi dalam tubuh kita, apa yang terjadi sama kita? Apa itu? Sakit, ya. Lihat gambar ini. Ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Pernah mengalami? Yang mengalami gambar nomor 1 pada saat kapan? Olahraga. Gambar nomor 2 pada saat kapan? Iya, buang air kecil kapan? Hah? Saat perutnya penuh, baru lari ke kamar mandi. Kalau gambar nomor 3, apakah hanya sedih? Hah? Apa aku? Terharu, itu sedih sama nonton film drakor, dia nangis. Ada lagi mengeluarkan air mata? Sakitan. Oke. Saya ambil kata kunci sedikit, saya luruskan. Pada saat debu masuk, itu bagaimana? Mengeluarkan air? Atau ada di sini matanya yang sudah kering? Masih basah? Dan yang keempat ini kapan? Apa? Biasanya pagi-pagi ya. Biasanya pagi-pagi bangun tidur itu ada interaksi dia langsung. Ayo, saya harus dikeluarkan. Gitu ya nak? Oke. Saya tanya lagi dulu, apakah keempat gambar ini semuanya zat yang bersifat merusak tubuh kita? Yang mana yang tidak, Lano? Gambar yang mana yang tidak? Gambar 3. Nomor 3. Air mata itu gunanya apa, Fabio? Membersihkan mata dari debu. Membersihkan mata dari debu. Oke, terima kasih. Berarti sudah ada manfaatnya ya. Oke, kalau nomor 1, kenapa harus dibuang, Nanda? Karena kecapean maka harus dikeluarkan. Kalau gambar nomor 2,
Ayo Noel, kenapa harus dibuang? Nah, kemudian besar kelas. Mampukah diri kita menyimpan itu di gambar nomor 2 dalam waktu 15 menit sedikit aja tahan? Mampu? Kenapa harus dibuang? Oke, ada rasa sakit. Makin lama makin ditahan, makin sakit. Jadi aku manfaatnya kita belajar ini adalah supaya apa? Kamu wajib minum 8 gelas air per hari. Tujuannya apa? Supaya semua racun yang ada di dalam tubuh itu bisa dikeluarkan, baik melalui gambar nomor 2 maupun gambar nomor 1. Tapi kebanyakan kami lihat di sini minuman itu sulit sekali. Padahal sudah kita fasilitasi kan, ada tempat minum. Kalau habis minum silahkan isi ulang. Padahal yang dari rumah pun tidak habis, kembali lagi pulang ke rumah. Jadi bahaya itu ya aku. Jangan nanti baru umurnya belasan sudah kena radang ginjal. Ya, menjaga kesehatan itu jauh lebih sulit daripada mengobati. Jadi kepada anak kami semuanya, tolong silakan minum teratur. Dan kalau kita berkeringat, itu pengeluaran di gambar nomor 2 itu berkurang kegiatannya. Tapi kalau cuacanya mendung, gambar nomor 1 berkurang kegiatannya, yang lebih banyak ke gambar nomor. Pernah mengalami? Pernah kan? Kalau udaranya dingin, sering ke kamar mandi. Kalau udaranya panas, jarang ke kamar mandi. Bisa mengerti? Bisa mengerti tujuan kita hari ini? Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, kita push dulu sebentar. Silakan ambil handphonenya. Siapa yang nggak punya handphone? Silakan itu kodenya langsung masuk. Sebentar ya, yang tidak punya handphone saya bagikan soalnya. Oke, langsung diisi namanya ya. Oh, tidak. Maaf. Silakan tutup bukunya ya, Oke. Gak ada jaringan, cobalah. Baru 4 orang yang masuk, silakan. Yang soalnya ibu bagikan, silahkan dijawab langsung ya. Ini tes awal, saya mau tahu sejauh mana persiapanmu belajar di rumah. Ya, ini untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, bagaimana hasilnya nanti. Sudah? (14) Siapa lagi yang belum masuk? Oke.
18 Noel sudah? Leon udah? Nanta? Belum? Lano? Udah? Kamila? Belum? 20, 21 Arbina udah? Siap? Sambil yang lain nunggu ya. Sambil yang lain nunggu. Oke, saya mulai. Silahkan. Terganggu musiknya. Hanya 5 menit itu ya. Hanya 5 menit.
2 menit. Lara, Erik, selesai? Rika? Ania? Belum? Yang pakai kuisis bagaimana? Aman? Hitungan ketiga saya selesaikan ini dengan pretestnya harus sudah selesai ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke. Kembali letakkan handphonenya. Kembali lagi letakkan handphonenya. Jadi, dari sini, ya dari presentasinya saja, baru ini yang udah tuntas. Tahu Ibu? Ya, tahu kan? 34%. Berarti banyak yang di bawah KKM. Kasih ya. Jadi ini hanya motivasi aku ya. Motivasinya ini kan tes awal. Jadi tes awal ini tujuannya sejauh mana persiapanmu belajar di rumah. Jadi nanti setelah ini perbaiki. Karena setelah di akhir pembelajaran nanti kita juga melakukan post test. Ya, melakukan post test. Tes akhir pembelajaran. Jadi kalau tadi hanya sekulitnya aja yang kau pelajari di rumah, berarti dengan nanti ini belajar serius, berarti nilainya harus lebih meningkat. Jangan down. Bisa aku? Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Jadi penilaian kita pada hari ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah penilaian kerjasama, di mana setiap kelompok nanti itu wajib bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, penilaian keterampilan, karena kita melakukan praktikum, berarti kinerjamu juga akan dinilai. Dan selama kamu belajar, maka saya akan mengobservasi kamu di lembar jurnal observasi. Bisa memahaminya? Jadi supaya kita sama-sama belajar. Jangan hanya gurunya aja yang belajar, siswanya juga harus aktif dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Ini sudah semua duduk di dalam kelompok kan aku? Sudah kan? Ada yang belum duduk di dalam kelompoknya? Oke, berarti sudah semua. Oke, kita perhatikan dulu video ini. Sebentar ya, lagi loading.
bisa menjalani perawatan rutin dan 7 hari di rumah sakit. Penyakit gagal ginjal akut misterius menyebabkan 24 anak balita di Jawa Timur harus menjalani perawatan hemodialisis, 13 di antaranya meninggal dunia. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengimbau agar patut diwaspadai apabila anak mengalami gejala dehidrasi dan tidak buang air kecil dalam kurun waktu 6 jam. Sebaiknya segera mendatangi IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Surabaya tidak jadi diwaspadai apapun sakitnya atau ada sakit tapi kalau urinnya juga dindingnya itu dalam rangka itu nggak kencing itu. Nah yang meninggal itu berarti sudah 5 tahun gitu. Oke, sudah disimak? Apa isi beritanya? Oke, Felis dulu lah. Apa Felis? 13 anak yang mengalami penyakit gagal ginjal dan meninggal dunia. Oke. Ada tadi disebutkan penyebabnya? Oke, apa Dinda? Dan tidak jangan Oke. Berarti kalau kita kekurangan air dan tidak kencing berbahaya nggak? Berbahaya. Bagian ginjal kita itu apa yang rusak? Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk menemukan ini nanti pembelajaran kita itu menggunakan metode discovery learning ya. Discover itu penemuan. Jadi anak-anak kami yang menemukan penyebab kenapa anak balita yang meninggal 13 itu akibat gagal ginjal. Bisa? Oke. Maka Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Tolong Felis dibagikan ke 21 kelompok ya. Oke, biar jangan nanti bertanya-tanya, coba perhatikan dulu di stimulus halaman 3 ya, nanti itu 4. Oke. Ada berita di situ yang sama isinya dengan yang kalian simak tadi. Berarti nanti kalian membuat pertanyaan di halaman ke-5, ya. Ada identifikasi masalah, ya. Jadi nanti membuat pertanyaan sesuai dengan berita yang kalian tonton, ya. Ada beritanya yang sesuai dengan kalian baca, sama ya. Ibu menyederhanakan itu, mungkin ingatan kalian kan terbatas, ya aku. Jadi ibu buat beritanya. Baru di halaman berikutnya itu nanti kita mengumpulkan data, ya, pengumpulan data. Ini coba perhatikan nanti dulu gambar video berikutnya, baru bisa kamu mengerjakan di pengumpulan data yang ini ya. Bisa mengerti ya? Baru nanti ayo lakukan di berikutnya. Nah, maka kita akan melakukan percobaan. Baru setelah melakukan percobaan, ada nanti pengolahan data sesuai dengan hasil percobaanmu. Sampai di sini, ada mau ditanyakan? Jelas? Oke, maka perhatikan dulu video berikut ini. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat metabolisme, salah satunya yaitu buang air kecil.
menggunakan urin. Manusia setiap harinya metabolisme salah satunya yaitu buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu, bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Urin adalah hasil metabolisme yang melalui proses sekresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat-zat metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah karena mengandung banyak darah. Perlu diketahui, ginjal mempunyai 3 lapisan yaitu lapisan luar atau cortex renalis atau disebut juga dengan kulit ginjal. Bagian tengah ada medulla renalis dan bagian terdalam atau rongga ginjal ada pelvis. Secara detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan akumulasi, transformasi, augmentasi. Dalam proses adalah filtrasi. Jadi dibagi terdiri dari glomerulus dan kapsula lumen. Glomerulus bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring ke arah dekat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula lumen. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amoniak yang sudah terakumulasi. Yang kedua, prosesnya disebut reabsorpsi. Urin masuk ke tubuh sperma dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Gula dan asam amino, kalium dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel kemudian kekal dalam darah dalam ginjal. Urea yang sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Tahap yang terakhir yaitu augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal ini masih ada proses penyerapan air, natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang bercampur dengan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut disalurkan ke pelvis renalis atau mekanisme ginjal, ureter, ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan keluar oleh tubuh melalui uretra. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita kerjakan LKPD. Ada informasi dari video kedua? Kalau kurang jelas, kemarin Ibu sudah bagi bahan ajar yang Ibu suruh Jessica ke grup. Boleh dibuka handphonenya untuk melengkapi tabel yang ada di LKPD. Ya, ini untuk gambar pengumpulan data kira-kira 10 menit sudah selesai. Ya, sama-sama bekerja sama dengan tim. Ayo tim. Bekerja dengan tim kelompoknya bagi tugasnya untuk menyelesaikan yang ada pada LKPD. Jadi tahapan kita sekarang ini adalah
pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan data belum ya, karena kita mau praktikum. Silakan. Silakan berliterasi, buka bukunya, bisa dibuka dari WA group bahan ajarnya. Silakan. Ya, jadi bagi tim dia biar pekerjaannya cepat selesai dan saling membantu. Ya, ingat waktunya jam 12:30 lewat 45 kita kembali ke praktikum karena ada lagi yang mau dicoba. Ayo, nah, semangat. Yang identifikasi masalah juga perlu dijawab, ya. Bisa ya, Naku? Misalnya, ini kan dua, bagian nomor 1, bagian ini yang nomor 2, bagian ini ya, bagi tim dia ya, ini kan dua kita, ini kerjaan siapa, ini siapa, gitu ya, boleh ya? Tapi bagi tim yang mana? Ayo. Lihat. Tapi kan kalau ini sudah mengerjakan yang ini lagi yang dicari. Di sana itu digabung jawabannya. Ya, dan kita kan dibagi dua kan aku, biar sama-sama kerja sama. Ada beberapa soal langsung dikerjakan, nanti digabung sama-sama dia, saling melengkapi. Yuk. Untuk stimulus itu diminta membuat pertanyaannya terkait beritanya. Pertanyaan apa yang bisa kamu buat? Beberapa, boleh 2, boleh 3, tapi jangan 1 kalau di beberapa dibilangnya.
sama dengan yang ini. Sama. Karena ya. Ini kan nampak. Ini kita lihat dari sini, ya. Hah? Silahkan. Ya, buka. Lumayan sama-sama ya. Kalau masalah berarti dari pertanyaan ini jadi masalah apa? Ya. Dari pertanyaan ini tadi kan ada masalahnya. Jadi maksudnya dia dalam satu masalah. Ya. Apa boleh? Oke, 5 menit ya, 5 menit di video udah selesai dan kita langsung ke Tigo. Ya? Sama dengan ini. Oh, biar jelas. Ini. Ya, sama ya. Kan tadi ada beritanya ini. Kan tadi kan di video tadi ada nggak tahapan pembentukan murid? Di video tadi ada nggak tahapan pembentukan murid prosesnya? Ada kan? Oke, silahkan. Hah? Jadi tas juga ada. Kalau kurang di bahan bacaannya, boleh buka buku IPA-nya. Oke ya, boleh buka buku IPA-nya. Sudah lama, sudah jelas? Sudah? Oke, mari. Kelompok Nanda apa lagi? Sudah siap? Oke, sudah. Masih ada pertanyaan satu lagi di belakang, Fitri. Fitri, ada tabel Fitri.
Noel, kau ngapain? Ayo, bantu. Apa itu? Gambar handphone. Ya, ada di buku. Ada di buku. Di materi pun kemarin ada. Ayo. Yang mirip-mirip dong. Ya, itu mirip gitu. Ya. Mulai berseluncur. Asal jangan yang lain diseluncurkan. Di bahan bacaannya ada kok, Ibu kasih. Oke, mantap Lano. Esra, sudah? Ayo. Ricardo, bagaimana kelompokmu? Aman? Andika, aman? Aman? Kurang jelas gambarnya. Boleh dipinjam? Nah, Bu, boleh dipinjam? Ini. Karena memang fotokopi ini gambarnya. Tuh. Dua menit lagi kita praktikum ya. 2 menit, siapkan alat dan bahannya. Karena memang harus manajemen waktu. Apa? Itu enggak, karena disuruh pertanyaan kan. Dari beritanya bisa nggak kalian buat pertanyaan? Baru rumuskan masalah hanya satu. Bisa. Beberapa itu lebih dari? Oke. Kan nggak lupa asal berapa kan? Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Yuk. Kita percobaan dulu. Yuk, selesaikan dulu itu, silakan dulu kita percobaan dulu, nanti kita lengkapi lagi. Ya, biar manajemen waktunya. Sudah bawa semua alatnya? Sudah kelompok ada ya? Oke, silakan Elis bagikan ini peralatannya satu kelompok. Bantu dulu Juna. Ayo Jun. Tolong bukunya dilipat dulu, nanti basah. Ya, tolong. Ya. Oke. Ada prosedurnya kan? Di LKPD ada prosedurnya, tolong dibaca. Bagaimana dibilangnya? Ayo lakukan, tolong dibaca.
Tolong dibaca prosedurnya. Oke, silahkan bekerja. Ayo, silahkan bekerja. Kertas lainnya nanti Ibu yang bagi. Sudah dilarutkan pewarna ke air? Sudah? Tunggu. Ini kok diincarkan? Kalian incarkan dulu tadi. Oh. Oh, gini aja. Ya. Akan masukkan ke airnya. Sudah dicampur dulu 100 ml air dengan pewarna. Sudah diaduk. Siapa yang belum? Gak usah dihabiskan. Sedikit aja, gak usah dihabiskan. Sudah? Sudah, Nak? Sudah? Ayo, kalau sudah dilarutkan, masukkan 1 sendok tepung terigu. Baru aduk lagi. Pelan-pelan ya. Sedikit-sedikit ya. Sudah? Nggak ada sendoknya? Udah kayak cara ya? Jangan ada yang menggumpal ya, Nak. Boleh gantian. Baru sesudah nanti sudah larut tepungnya, masukkan sedikit saja pasir, ya. Sendoknya jadi pengaduk, Bang. Kalau
senggolnya kan di sepintas. Udah? Kalau sudah, masukkan sedikit saja pasir. Ya, sedikit saja pasir. Ya, ke ujung jarimu itu aja udah, jangan kebanyakan. Nah, oke. Karena di dalam darah kan banyak yang terlarut ya, Nak. Ada yang kotor, ada yang baik, ada vitamin, ada yang lain gitu ya. Oke, sudah. Ambil kertas taringnya. Ambil kertas taringnya. Ini bukan. Ini yang diambil. Ini yang diambil. Nah, ya, Mbak. Yang lain silakan ya. Suaranya. Sudah larut? Sudah, sini dulu, ini dulu. Makanya silakan dicelupkan. Amati ya. Ayo, yuk. Sambil yang lain mengerjakan yang belum selesai tadi, jangan tunggu kawannya ya. Biar kita presentasi. Debatkan. Next, yuk. Mangkat. Gak seluruhnya nanti bisa ya, nanti bisa. Jangan sampai robek ya. Langsung disaring. Pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Pelan kali. Ayo. Boleh di apa? Boleh.
Dikit-dikit ya. Iya. Bagaimana hasilnya? Ayo, bagaimana hasilnya? Apa kan? Apa? Bagaimana hasilnya? Kenapa? Silakan. Diapain pakai ini? Lagi. Masukkan ke dalam. Ada yang keluar kan? Nah, bagaimana dia? Ayo. Oh, dia keluar kan? Ayo. Ini loh, yang ini bisa. Oh itu belakang. Biar agak cepat dia. Kan sampai semua nampak sudah nampak bahannya. Apa ya? Tambah lagi. Nanti kan ada pertandingan kan? Boleh lagi, tambah lagi. Oh ya itu boleh. Sambil bekerja, apain lagi kameranya ya? Oke, biar kita konsentrasikan. Sabar. Sini. Oh, tetap hari. Dikit lagi aja. Ya, sudah nampak perkembangannya? Sudah nampak perbedaan? Oke, kalau sudah langsung diisikan di tabel pengamatan. Nah, kalau sudah diisikan di tabel pengamatan, nanti bandingkan hasilnya ya, walaupun sedikit. Ini yang sesudah, ini yang sebelum. Ya, bisa mengerti ya? Oke, ayo. Ya, jangan terlalu asik dengan percobaannya. Kalau sudah dapat hasilnya nanti kita habiskan. Yang penting dulu intinya dapat. Warnanya sekarang bagaimana? Nah, oke. Bisa mengerti ya? Sambil melanjutkan percobaannya, saudara kita ke pengumpulan data kan, Nak? Biar kita komunikasikan, ya, biar kalian presentasikan. Jadi tolong dikerjakan LK-nya itu. Nanti hanya 2 kelompok saja yang Ibu panggil ke depan. Ya? Oke, bisa mengerti? Oke, ayo. 5 menit lagi kita presentasi. Sebelum presentasi, kita verifikasi. Ya, di tahap verifikasi,
Periksa kembali jawabanmu. Periksa kembali jawabanmu. Apakah sama dengan literatur ataupun tidak? Bandingkan kembali jawaban-jawabanmu tadi dengan buku, dengan bahan ajar. Apakah sesuai atau tidak? Baru kamu tarik kesimpulan. Ayo. Nah, silakan dilengkapi LKPD-nya biar kita komunikasikan. Ya, biar kita tahapnya yang selanjutnya adalah komunikasi. Sudah siap semua LKPD-nya? Sudah? Coba lihat lagi literaturnya biar sama nggak jawabannya. Ya. Sudah? 5 menit ya, 5 menit lagi berarti kita presentasikan hasil sudah sama kesimpulannya. Ya, hasil sama kesimpulan, jangan lupa.
Bagaimana? Coba. Oke. Kita sudah dibuktikan dengan verifikasi data pendukungnya dari buku. Sudah? Sudah? Oke, 5 menit lagi sampai kesimpulannya. Jadi seluruh kelompoknya nanti maju. Mungkin hasil percobaannya mirip-mirip. Ya, kita masuk ke komunikasi. Kami Ibu minta ya kelompok Clara maju ke depan. Mari semuanya kelompok Clara. Mari ke sini, aku jangan di situ. Ayo. Selamat siang kepada Ibu HS dan teman-teman. Selamat siang Clara. Ulang. Selamat siang kepada Ibu HS dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perubahan yang kami lakukan. Pada awalnya, air yang kami gunakan berwarna merah. Sesudah kami saring menggunakan kertas penyaring, air di dalamnya menjadi jernih seperti urin.
Tahapan utama pembentukan urin yakni terjadi 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan yang terjadi di glomerulus, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan sekresi atau perkembangan zat terjadi di tubulus. Pada gambar nomor 2, pada nomor 1 itu namanya ialah medula, yang nomor 2 korteks, yang nomor 3 pelvis ginjal, yang nomor 4 betek, yang nomor 5 arteri, dan yang nomor 6 ialah vena. Pada gambar nomor 2A yaitu kapsula Bowman, B tubulus contrus distal, T glomerulus, D tubulus contrus proxima, E ductus colectus, F arteri, dan G vena. Tahapannya 1. Filtrasi atau perdaringan. Tempatnya glomerulus dan kapsul Bowman. Prosesnya penyaringan atau filtrasi di glomerulus menghasilkan urin primer atau filtrat. 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tempatnya tubulus contortus proximal. Prosesnya terjadi pada tubulus contortus proximal. Nomor 3. Sekresi atau penambahan zat. Tempatnya di tubulus contortus distal. Prosesnya pada terjadi proses penambahan sekresi atau dalam urin. Bagaimana perbedaan air dalam larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Pada awalnya terlihat warna darah, setelah disaring memakai kertas saring, warnanya jadi berbeda dari sebelumnya. Warnanya menjadi warna bening seperti kuning. Yang kedua, apa yang menyebabkan berbeda? Karena sudah melakukan percobaan penyaringan. Yang bila rangkaian percobaan ditunjukkan sebagai badan maut gigi atau nefron, maka sorong dan kertas sering diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan maut gigi kapsul Bowman. Pada bagian B, gelas kimia diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan maut gigi? Kandungan kening. C. Pasir diumpamakan sebagai sel darah. Jika zat tersebut terdapat dalam urin, bagian apakah pada badan maut gigi yang tidak berfungsi? Apa pengaruhnya pada tubuh manusia? Apa menyebabkan terjadinya penyakit di dalam ginjal? Kesimpulan yang kami dapat dari percobaan tersebut adalah kita harus rajin membuang sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Contohnya pada saat buang air besar dan buang air kecil, dan terbanyak meminum air minimal 8 gelas dalam satu hari. Tapikan tepuk tangan. Ada lagi yang mau presentasi?
Regina, ayo. Ayo kelompok siap itu anak. Karena kita masih mengambil kesimpulan lagi, jangan lama. Yuk, satu lagi. Ayo silakan maju, Emmanuel, Efron, Ania, anak-anak. Silakan. Setelah kamu membaca berita di atas, bolehlah beberapa pertanyaan terkait masalah. Pertanyaan yang pertama yang kami dapat adalah, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami gagal ginjal akut? Pertanyaan yang kedua adalah, apa gejala atau ciri-ciri penderita gagal ginjal akut? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut? Rumusan masalahnya, boleh satu rumusan masalah terkait berita tersebut. Adanya kekurangan waspada dalam memberikan obat pada anak-anak dapat terkena penyakit atau ketidakcocokan pada obat yang kita beli pada anak, sehingga itu obat yang kita beri pada anak harus dalam pengawasan dokter anak. Tahapan utama pemberian melindungi, penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan atau augmentasi. Berilah nama bagian-bagian senjata informasi. Satu adalah media, dua proses, tiga base, ureter, lima arteri, dan campur. Pada gambar kedua, satu kapsula buluan, dua arteri aferan, tiga glomerulus, empat tubulus kolektivus, lima arteri, enam vena, tujuh bangku. Istilah dalam proses pembentukan urin berikut adalah yang tahap pertama adalah filtrasi, tempatnya pada mampir glomerulus kapsul lumen. Prosesnya adalah campuran heterogen antara fluida dan partikel padat dipisahkan oleh media filter yang meloloskan dan menahan. Hasilnya adalah urin primer, klorida, dan glukosa. Tahap kedua adalah reabsorpsi. Tempatnya adalah tubulus contortus dan proximal. Prosesnya adalah urin akan diserap kembali oleh tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpulan. Hasilnya adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Tempatnya adalah tubulus contortus, distal, dan tubulus collectus. Prosesnya adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin dan hasilnya adalah urin sungguhan. Pengolahan data. Nomor 1. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Jawabannya adalah air hasil saringan terlihat lebih mudah daripada air sebelum disaring. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan perbedaan? Karena adanya proses penyaringan menggunakan bahan-bahan yang sudah dibawa dan sudah menjadi bahan untuk project. Yang ketiga, bila rangkaian percobaan diutamakan sebagai badan mampir atau nefron, maka A. Corong dan kertas saring diutamakan sebagai bagian apakah pada badan mampir, glomerulus,
B. Gelas kimia diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan mampit, pelvis, dan C. Kaset diumpamakan sebagai sel darah. Jika zat tersebut terdapat dalam mulut bagian apakah badan mampit yang tidak berfungsi, apa pengaruhnya pada tubuh manusia? Tubuh manusia akan terdapatnya banyak zat kotor yang menumpuk dan berdampak negatif. Tubuh manusia juga dapat terkena penyakit dan dapat menyebabkan kematian. Kesimpulan dari praktik tersebut adalah melalui praktik ini kita dapat mengerti fungsi dari ginjal yang sangat besar bagi tubuh kita, yaitu sebagai tempat pengambilan zat kotor pada tubuh kita. Terima kasih. Oke, jadi sudah mengerti maksudnya ya? Oke. Jadi ginjal itu tadi ada bagian-bagiannya, ya ibu kasih penguatannya sedikit, ya. Ada bagiannya, ada 3, ada kulit ginjal atau dibilang korteks, yang kedua sumsum ginjal medula, dan yang ketiga pelvis ataupun rongga ginjal. Dan tahapan pembentukan urin tadi ada berapa laku? 3. Apa yang pertama? Filtrasi. Yang kedua? Reabsorpsi. Yang ketiga? Augmentasi. Oke. Saya mau bertanya, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, Felis. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran tersebut adalah paham apa yang dimaksud dengan ekskresi. Ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat-zat sisa metabolisme yang tidak terpakai yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Oke, Mima, yuk. Kesimpulannya adalah apabila kita tidak membuang zat sisa seperti kencing atau air urin, akan terjadi penyakit. Salah satunya adalah gagal ginjal. Oke, terima kasih. Ibu mau merefleksikan dulu sedikit bagaimana pengalaman pembelajaran pada hari ini Fitri. Bagaimana perasaan Fitri? Refleksi saya hari ini, saya merasa senang dan saya lebih mengerti tentang mengumpamakan benda-benda di sekitar saya, tentang bagaimana organ-organ dalam ginjal. Terima kasih. Satu lagi ya, Fabio, bagaimana refleksimu hari ini? Refleksi saya adalah saya lebih mengerti akan sistem ekskresi. Saya lebih mengerti akan sistem pengeluaran pada tubuh manusia, pembentukan urin, cara kerja ginjal dan lainnya. Oke, terima kasih. Ini sudah dikuatkan dengan teman-temannya. Apa itu fungsi ginjal, bagaimana tahapannya, bagaimana kesimpulannya. Kalau kita tidak mengeluarkan zat tersebut berarti berakibat fatal bagi tubuh kita. Oke, silakan simpan dulu bukunya biar kita lakukan post test yang terakhir. Masih duduk di tempatnya ya nak, sebentar lagi ya. Oke, suaranya ditahan.
menyusun buku mengenai keuangan. Sudah dibuka kuisisnya? Sudah, biar ibu kasih tahu kodenya 987647. Sudah? Ulang ya, ulang. Perhatian kepada peserta didik kami yang ada ekskul hari ini. Nanti Kita ada lama sedikit mulai jam 14.30 untuk ekskul tari, gitar, olahraga, dan pianika. Ekskulnya mulai jam 14.30. Terima kasih. itu kodenya 140312. Sudah belakang ya? Oke. Silakan.
Oke, 2 menit selesai. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Clara, Erin, Adio, mana kesini nak? Udah kita? Oke. Sekalian LKPD-nya juga dikumpul ya. LKPD-nya juga dikumpul. Buat nama kelompoknya. Oke. Namamu Andika, namamu Andika.
Sudah semua mengirimkan puisi? Siapa lagi yang belum? Gak ada lagi ya? Hah? Jadi untuk minggu depan itu materi kita tentang kulit. Kalian pelajari lagi bagian-bagian kulit, makin lebih giat belajar. Ya, jangan generasinya generasi milenial, tapi jalannya kayak jalan semut. Nah, aturan generasi milenial lebih cepat juga daripada semut, harus generasi turbo. Bisa mengerti aku? Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Karena sudah pulang, maka kita tutup dengan doa. Oke, kepada si Mima, mari Mim, bawa doa Mima. Mima, kita bawa doa pulang. Tapi sebelum pulang nanti aku jangan langsung bubar ya, karena peralatan kan masih sama kalian. Kita mana tahu nanti kececer, banyak kulit nanti tumpah. Ya, sama-sama nanti kita membersihkan ruangan ini. Oke, Mima. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dan membuat tanda salib. Allah Bapa yang Maha Baik, ya Bapa, terima kasih kami mengucapkan kepadamu karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Ya Bapa, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan praktik kami. Kiranya apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, hari ini lalu anakmu yang jauh dari sana, kami berdoa melalui Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Amin. Selamat siang, salam SMP.